Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keutamaan wanita hamil. Yang namanya kita manusia normal, laki-laki, perempuan, siapapun Anda selama normal pengen punya anak. Betul? Betul. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilbus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia, manusia normal, siapapun sama dia normal, kata Allah pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak. Suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah kalian akan kembali. Nah, cuman masalahnya hamil nggak hamil bukan kita yang ngatur. Allah yang ngatur. Walaupun normal manusia pengen punya anak, apakah semua orang punya anak? Iya, Mas. Ada nggak yang pengen punya anak nggak punya anak? Ada. Ada yang pengen punya anak, nggak punya anak. Ada anak yang kebanyakan dipites. Masukin keresek, masukin Ya Allah. gotuh, manusia kurang syukur. Ya Allah. Punya anak, tidak punya anak, bukan hak kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabbu liman yasha'u inasa wa yahabbu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Kata Allah dalam surat Asy-Syura 49:50. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Allah berikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang kehendaki. Allah yang jadikan orang mandul. Kata Allah dalam ayat ini, kalau keluarga anaknya lelaki semua itu kemauan Allah. Kalau ada keluarga anaknya perempuan, semua itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki ada, perempuan ada, itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, ini pun kehendak Allah. Betapa yang namanya orang mengandung banyak sekali keistimewaan, pahala yang Allah berikan. Suatu ketika Salamah ini adalah pegawainya Rasulullah, pengasuhnya Ibrahim. Ibrahim ini putra daripada Rasulullah SAW. Dia nanya, ya Rasulullah, selama ini engkau selalu bilang sama kaum laki-laki, kerjaan ini, amalnya ini, kerja ini, pahalanya ini. Kenapa engkau tidak pernah mengatakan kepada para perempuan? Salamah protes. Kata Rasulullah, wahai Salamah, bukankah yang namanya seorang perempuan kalau hamil dari suaminya, tuh bukan dihamilin orang, kalau hamil dari suaminya, dia bersabar dan bersyukur dengan kehamilannya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang siang berpuasa, malam tahajud, padahal dia dalam kondisi berjihad di jalan Allah. Tuh satu. Yang kedua, kalau dia kemudian dia melahirkan ikhlas karena Allah, maka orang tadi sama dengan berjihad, bisa mengalahkan 70 musuh. Kemudian kalau dia menyusukan bayinya, setiap hisapan susu yang dihisap oleh bayi mendapatkan pahala yang luar biasa, yang belum pernah tercatat di langit maupun di bumi. Makanya ikhlas. Kebanyakan emak-emak yang punya bayi, banyak yang tidak mau nyusuin. Padahal kalau punya bayi, menyusukan sendiri. Pahalanya luar biasa. Ya, Mas. Nah, ada ulama mengatakan, hadis ini doif, lemah. Ada yang mengatakan hadis ini palsu. Tapi walaupun hadis ini lemah, hadis ini palsu, ternyata perempuan hamil banyak keistimewaan. Anda silahkan lihat surat Luqman 14. Wa basainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayya masir. Aku wasiatkan kepada semua kalian manusia agar kalian berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Jadi betapa hebatnya yang namanya Allah memperlakukan perempuan yang mengandung wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Hormati orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Itulah kenapa Rasul mengajarkan, ya Rasulullah, kata seorang sahabat, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu.
Siapa lagi ibumu? Siapa lagi yang keempat ayahmu? Kenapa? Ada 3 pekerjaan yang kita emak-emak ngerjain, laki-laki enggak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya Pak, iya. Iya, Mah. Ada orang bertamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar Bu RW. Padahal kita yang datang butuhnya ke Pak RW. Bu, Bapak ada? Ada lagi menyusui. Pernah dengar nggak? Enggak pernah, Mah. Yang nyusui anak Bu RW apa Pak RW? Bu RW. Makanya hebat perempuan. Betapa pahala yang Allah berikan kepada perempuan yang hamil, yang melahirkan sangat banyak, luar biasa. Sampai-sampai menghormatan kepada ibu 3 kali, kepada ayah 1 kali. Makanya kalian jadi anak, hati-hati. Jangan kalian melecehkan orang tua kalian. Jangan kalian menghina ibu kalian. Jangan cuek dengan orang tua kalian. Karena ngomong doang, Allah sudah tidak suka. Hati-hati, betapa banyak pahala yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan kepada perempuan-perempuan yang hamil dengan syarat ridho karena Allah dan sabar selama mengandung. Jangan ngomel mulu. Siap, Mah. Baik. Zaman setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ma, kita berarti sebagai anak harus menghormati ibu 3 kali baru ayah 1 kali ya, Maya. Nah, ibumu, ayahmu. Nah, kalau misalnya ada nih Mas seorang anak gitu lagi melahirkan, gitu ya, lagi mengandung gitu ya, tapi lagi krisis saat mau melahirkan. Jadi banyak gitu kumpulan penyakitnya segala macam. Ada orang yang berpendapat, wah dia karena pas kecil, sebelum itu dia sering durhaka sama ibunya. Pas lagi mau melahirkan mah, akhirnya ibunya cuci kaki, diminumin, baru lancar melahirkan. Itu Oke. Boleh jadi ini sebab dan akibat. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an, anak wajib bakti kepada ibunya. Ini anak bengal, ngelawan mulu, maaf, ibunya jengkel. Lu belum ngerasain beranak sih. Coba kalau lo beranak baru terasa. Makanya mulut kita emak nih jangan sembarangan. Mulutmu harimaumu. Boleh jadi karena emaknya ngomong begitu, dikabul oleh Allah. Begitu beranak dia susah. Ketika minta maaf, diampuni oleh Allah, baru lancar. terlancar. Makanya jaga mulut kita, orang tua, hati-hati. Doakan oleh kita, ya Allah, ampuni anak saya. Mudah-mudahan dimudahkan segala kehidupannya. Begitu, jadi emak. Oke. Baik, Mah, berarti Mah, ini Mah ada seorang ibu. Dia tuh umurnya udah 50 gitu, Mah. 50 berapa? 50 udah lumayan tua gitu. Apa istilah menopause? Oh, udah masuk masa menopause. Iya gitu. Nah, dia hamil Mah, tapi anaknya udah banyak juga, udah gede-gede. Akhirnya dia sebenarnya malu. Aduh, udah tua masih hamil gitu Mah. Akhirnya dia minum pil untuk menggugurkan anaknya. Pertanyaannya, ibu yang sudah tua tadi, suaminya ada nggak? Ada Mah. Ngapain malu? Wong lakinya ada. Masa udah tua hamil malu? Salah. Dia malu karena tua Mah. Saya ngajar di satu tempat. Dia dari pertama kawin 28 belum juga punya anak. Minum pil, minum kapsul, diurut, direfleksi, minum jamu, segala dia usahakan pengen hamil. Ternyata 10-15 tahun belum juga hamil. Udahlah terserah aja. Ini nyata jamaah saya. Begitu usia 51 dia hamil, normal. Usia 52 dia melahirkan dengan normal. Akhirnya teman-teman ngajinya yang bantuin ngurusin tetangganya. Saking girangnya puluhan tahun pengen punya anak. Tidak mustahil. Coba yang namanya Imron dengan istrinya Hana yang disebut dalam surat Ali Imron, keluarga Imron. Istrinya Hana itu sudah tua. Ketika Imron mengatakan, istri saya ini rambutnya sudah memutih, sudah tua. Punya anak, akhirnya siapa namanya? Maryam. Diasuh oleh pamannya Zakaria. Itu sudah tua. Jadi jangan bilang sudah tua nggak malu kalau punya bayi lalu punya laki. Iya sih Mah. Kecuali kalau kakak punya laki. Iya gitu. baru malu gitu. Iya sih Mah, betul Mah. Salah itu. Nah, keutamaan wanita hamil. Mungkin banyak yang lupa kali Maya bahwa wanita hamil juga tetap memiliki kewajiban dalam beribadah ya Maya. Betul. Kadang-kadang suka karena hamil dan mendapat pemakluman ibadahnya jadi agak Dijadikan berkurang. alasan gitu Nah, ya. bagaimana itu Mah cara menyampaikan? Bagaimana caranya? Kita yang mengaku beragama Islam kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang namanya Al-Quran tidak cukup kita baca, tapi ditadaburkan. Yang namanya ditadaburkan dibaca ayatnya,
Asbabun nuzulnya apa, sebab turunnya, kemudian terjemahnya apa, maksudnya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Semua dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau perempuan hamil tadi tidak kuat berpuasa, boleh berbuka dong. Boleh. Bayarnya habis melahirkan. Habis melahirkan. Tapi kalau seandainya dia sanggup puasa, alhamdulillah, mama ambil contoh. Waktu mama punya anak yang ketiga, si Billy, itu jadi imam taraweh 23 rakaat. Tiap malam nggak ada serep. Mama? Kan di tempat saya mah waktu itu belum ada musola, belum ada masjid. Jadi di rumah kosong. Itu sebulan suntuk jadi imam taraweh 23 rakaat. Begitu habis lebaran seminggu, si Billy lahir. 2 tahun kemudian imam taraweh 23 rakaat. 2 hari habis lebaran si Alam lahir. Tuh. Jadi artinya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Tanya sama kalian berdua, sama kalian berempat. Pernahkah kalian dengar orang hamil mati gara-gara puasa? Enggak, mah. Pernahkah kalian dengar orang hamil mati gara-gara sholat? Enggak. Perintah Allah semua ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada rukhsah keringanan kalau dia sakit. Kalau anak yang disusuin sakit. Ada keringanan. Kalau anak yang dalam kandungan misalnya gelisah bergerak terus, kata dokter karena dia kelaparan, itu ada rukhsah. Tapi rukhsah. ketika sakit doang, sehat mah puasa deui gitu. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang mendapat keringanan tapi malah jadi nggak dilakukan ya, ibadahnya. Itu salah. Rukhsah itu keringanan kapan? Ada waktunya. Alasannya kenapa? Hamil gede, nyusuin anak, sampai kita nggak kuat, kita letoy, anaknya sakit. Ketika itulah boleh berbuka, diganti dengan hari yang lain. Baik. Nah, Mah, misalnya orang lagi hamil trimester pertama, Mah, hamil muda itu kan biasanya lagi rawan-rawannya kan, Mah, kata dokter tuh. Nah, waktu itu sempat pendarahan, Mah, sampai dibilang sama dokter harus bed rest selama 2 minggu. Nah, bed rest itu selama 2 minggu, Ipa jadi nggak enak. Dian yang ngurusin semuanya, Mah. Maksudnya dia yang cuci piring, cuci baju. Yang masalah resiko, yang bikin dia ya. Iya. Bagus, begitu tanggung jawab. Berarti Ipa nggak terlalu dosa gitu ya, Mah ya? Dia, no. Enggak. Ipa merasa Yang berdosa, dosa Mah. kalau berdua yang nyuci piring di rumah IP nyuci. Udah kan Nah, tidak masalah. Artinya dia benar-benar suami yang bertanggung jawab. Gue loh yang ngehamilin dia sampai dia begitu. Tapi maaf dalam tanda kutip, walaupun Anda plek, saya punya kakak kandung saya nih, yang nomor 2 nih. Dia selama hamil sampai melahirkan 9 bulan plek terus. Oh, plek. Oh, Plek terus. plek terus. Anaknya normal sampai sekarang tidak masalah. Alhamdulillah. Jadi tiap orang tidak sama. Ya, Tiap ya. orang berbeda-beda Oke. ya, Maya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ditujukan kepada Mama Dede. Ya, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah ternyata banyak banget keutamaan wanita hamil ya, Maya. Selama kita bersabar dan ikhlas. Sabar, mensyukuri nikmat, banyak zikir. Baik. Jangan ngomel, jangan Ngeluh. marah, jangan ngeluh. Baik, Mah. Jadi keistimewaannya juga banyak gitu. Ternyata menjadi orang wanita hamil tuh banyak keistimewaannya. Cuma hamil yang dihamili oleh suami. Iya, yang Makanya syaratnya tidak itu. ngelahir-ngelahirkan, Karena- biar banyak pahalanya. Karena saya nggak tahu di suaminya kemana deh. Kan itu suaminya, Suami Mah. saya sendiri suaminya. Baik, Mah, mudah-mudahan jamaah yang di rumah yang kebetulan sedang hamil ya bisa menjalankan proses kehamilannya dengan lancar, Amin, ya selamat Allah. sampai anaknya lahir Amin. dan bisa mendapatkan keistimewaan dan keutamaan-keutamaannya ketika menjalani proses kehamilannya. Nah, yang belum hamil kita doakan ya, kita minta sama Allah bersama-sama agar diberikan kehamilan bisa. Kawin heulai. Oh iya, kawin dulu, pastinya ingat kalau sama udah hamil. menikah dulu. Ya, menikah dulu. Baru berdoa meminta kehamilan dan diberikan anak yang soleh dan juga Soleh. Sekarang soleh. di sini gini Amin. masalahnya. Iya, Ma. Kenapa Mama bahasan dipatahin? Iya.
Karena begitu kalau kita ke Mekah, banyak tetangga saudara kita yang mesen dibeliin korma rutab, itu yang muda karena biar hamil. Yang kalau punya laki hamil, yang nggak punya laki makan rutab sebungkus saja kan. Iya, nggak bakal hamil. Tetap prosesnya adalah menikah terlebih dahulu, sah terlebih dahulu, baru berdoa, insya Allah doanya dikabulkan, hamil, punya anak deh. Sama-sama kita berdoa ya, Ma ya? Ya. Yuk, jamaah kita berdoa bersama Mama Dede. Siap, Ma. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan keluarga yang baik, diberikan pasangan yang baik, yang ngerti tentang agama dan pengamalan agamanya baik. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk mengandung anak-anak kami. Kami bersyukur dengan semua nikmat ini karena tidak semua orang mendapatkan anak sebagaimana kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan kekuatan ketika kami mengandung, melahirkan, kemudian menunjukkan anak-anak kami. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan kesempatan, merasakan betapa beratnya kami mengandung. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kesabaran. Jadikan kami orang yang berzikir kepadamu ya Allah. Selalu ingat dengan kekuatan, kekuasaan darimu ya Allah. Semuanya tanpa izin darimu tidak akan terjadi. Oleh karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah anak kepada orang yang belum memiliki anak. Berikan anak yang soleh dan anak yang solehah bagi orang yang sudah punya anak. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tunjukin kami di jalanmu yang benar, di jalanmu yang lurus. Jadikan kami semua, baik orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak kami, menjadi ahli ibadah, ahli Quran, hafal Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya, Mas. Ipe. Terima kasih, Mas Pedu. Anda Bawi, terima kasih ya. Iya.